Umat terkasih, mari kita datang ke hadapannya, menyiapkan hati dan pikiran kita dengan meyakini bahwa keagungan Allah kekal dan mulia. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang beribadah melalui kanal YouTube. Minggu ini adalah Minggu Trinitas dengan tema ibadah Allah yang menyatakan diri. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Stefani Sohilai dari GKI Pondok Makmur. Dan warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak di dalam video berikut ini. Halo Bapak Ibu, Oma Opa, Bioskop Usinda akan hadir lagi. Catat waktunya ya, Jumat 31 Mei jam 10 pagi. Disiarkan hanya secara onsite di gedung gereja. Yuk siap-siap, jangan sampai ketinggalan, ditunggu kehadirannya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 1 Juni jam 7 pagi. Pada episode keempat ini kita akan belajar berdoa untuk memurnikan hati. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 9 pagi akan diselenggarakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Raymond DM Sijabat dengan Saudari Yosya Natania Agustin. Kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ke Papua makan papeda. Apa kabar pasutri dewasa muda? 50 tahun membangun cinta. Menjadi tema Esmutdir yang diadakan tanggal 1 Juni jam 10 pagi di Ruang Pemuda GKI Taman Aries. Hadir bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon, Om Frans dan Tante Iren yang akan sharing juga loh.
Yuk datang untuk sama-sama belajar dari cerita yang akan diseringkan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, jadi jangan lupa datang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Buaran hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan melalui firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Kakak, tali sepatunya lepas kak. Jangan lupa daftar ke Glowing Ingat tanggal 12 sampai 14 Juli. 12 sampai 14 Juli, emang ada apa? Kita akan ada Youth Camp GKI Taman Aries yang seru banget di Pondok Kapilih, Bogor. Gak daftar, nanti ketinggalan loh. Yuk guys, ladies, kita sama-sama Glowing in God. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat yang terkasih, di ibadah Minggu Trinitas ini, mari menghadap Allah yang Esa. Kami datang menyembah Allah yang Esa. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putra, dan muliakanlah Roh Kudus. Bernyanyi dan bersoraklah bagi ketiganya yang Esa. Haleluya, terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, Saudara terkasih, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Damai dan rahmat Allah Tritunggal yang kudus beserta saudara. Damai dan rahmat Allah Tritunggal yang kudus beserta saudara juga. Umat Tuhan, ibadah minggu ini adalah sebuah perayaan Trinitas, di mana kita merayakan kasih dan penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dalam keseluruhan hidup kita. Kebenaran tentang Allah Trinitas terkadang sulit dipahami oleh banyak orang. Tetapi bagi kita, Ia sungguh ada dan sungguh berkarya. Allah itu Esa. Ia ada saat ini dan kita sapa sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah mustahil memahami sepenuhnya Allah Trinitas karena Ia melampaui akal kita yang terbatas. Tetapi kita dapat merasakannya melalui keagungan alam semesta, menikmati karya pendamaiannya, dan memberi diri untuk hidup dalam cintanya. Saat ini mari kita merasakan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam keheningan jiwa kita secara pribadi, sambil mengakui ketidakberdayaan kita untuk mengenal Allah secara utuh. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kasihani kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Ampuni kami yang acap kali abai untuk menghayati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Peluk kami dalam kehangatan kasih-Mu. Tambahkanlah iman kami sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang meneguhkan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Just as I am without one plea, but that Thy blood was shed for me, and that Thou bids me come to Thee, O Lamb
Dengarkanlah berita anugerah pendamaian dari Allah bagi setiap orang yang bersandar pada anugerahnya. Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pendamaian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang melalui pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hikmat kebijaksanaan yang Engkau curahkan bagi kami, itu juga memampukan setiap kami. Bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tetapi kami juga didorong dan dimampukan untuk melakukan setiap perenungan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau untuk terus bertumbuh dan dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8.
pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan
Tuhan membuat turun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua menurut Roma 8 ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah yang menyatakan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasanya ini kali pertama bagi saya untuk bisa hadir berkhotbah di sini. Karena itu salam kenal, saya Pendeta Stefani Sohilait, tadi sudah disebutkan ya. Saya setengah Jawa, setengah Ambon ya, Jambon. Nah, hasilnya seperti inilah kurang lebih gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat menarik ya karena pada hari ini kita mau bersama-sama memasuki ya, yaitu Minggu Trinitas. Mungkin boleh dibantu slide, oke. Sorry, slide-nya boleh minta tolong. Ya, oke. Oke ya, next boleh. Ya, merayakan Minggu Trinitas Bapak Ibu Saudara. Ya, kita boleh bersama-sama mengetahui ya bahwa merayakan Minggu Trinitas itu juga berarti kita merayakan kekuasaan Allah yang telah menyatakan diri ya dalam Yesus Kristus yang dalam Roh Kudus ya dialami juga oleh gereja pada masa kini. Jadi penyataan Allah itu ternyata selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, tadi kita dalam kata pembuka dinyatakan ya tentang Minggu Trinitas ini ya memang berbicara tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat dan merasakan penyataan Allah, saya teringat dengan salah satu kondisi ya yang pernah saya alami. Nah, jadi beberapa bulan lalu ya, ini saya mengendarai mobil ya, sedang ingin pelayanan. Waktu itu jalanan macet sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi pelan-pelan ya. Tiba-tiba di sebelah kiri ya ada seorang bapak-bapak menaiki sepeda motor. Lalu dia menghadap ke arah saya dan berkata, nah itu nggak dengar suaranya Bapak Ibu Saudara ya, jadi yang saya tahu cuma bapak ini begini-begini gitu ya. Tapi yang saya lihat emosinya, ekspresinya kayaknya lagi marah-marah gitu ya. Jadi saya merasa kenapa ya bapak ini ya, perasaan saya jalan ya normal, mengikuti kendaraan yang ada di depan saya gitu ya. Juga nggak mengambil bahu jalan atau jalan yang terlalu tengah gitu sehingga mengganggu perjalanan beliau. Akhirnya saya tetap jalan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menghiraukan gitu ya si bapak-bapak tadi ya. Kemudian untuk kedua kalinya Bapak Ibu Saudara.
dia kembali berada di sebelah sisi kiri saya. Nah kali ini dia tidak hanya memberikan jari telunjuk ya, tetapi dia juga mengetuk kaca mobil Bapak Ibu Saudara. Nah untuk yang kedua kali inilah saya coba membuka kacanya ya. Jadi begitu saya buka Bapak Ibu Saudara kacanya, Bapak yang saya kira tadi marah-marah, ternyata Bapak itu berkata, "Mbak, itu ban mobilnya kempes. Segera diisi ya, nanti daripada jauh malah susah loh." Langsung saya bilang Bapak Ibu Saudara, "Oh iya Pak, makasih ya." Langsung saya tutup Bapak Ibu Saudara. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara, rasanya saya merasa, waduh saya berdosa sekali ya, menganggap si bapak-bapak tadi itu marah-marah. Padahal yang terjadi, dia sedang berusaha Bapak Ibu Saudara, untuk memberitahu saya bahwa ban mobil saya ini kempes gitu ya. Dan kalau saya teruskan perjalanan ya bisa-bisa makin bocor gitu ya. Atau saya menjadi lebih sulit gitu untuk melakukan perjalanan. Nah disinilah saya mencoba merefleksikan Bapak Ibu Saudara. Jika setiap kita ya ibarat tadi ya mengendarai mobil gitu ya. Tapi kita tidak pernah mau membuka kaca mobil kita, maka kita juga akan sulit mendengar gitu ya. Suara yang ada di sekitar kita. Ya bagi setiap kita yang rasanya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita rasanya juga sama. Kalau kita terlalu asik ya menjalani kehidupan kita tanpa kita mau membuka diri kita dan mendengar suara Tuhan gitu ya. Ya maka kan sulit bagi kita untuk tahu apa yang sedang dan terus dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan kalau kita saja tidak pernah mau punya upaya dan daya untuk berusaha membuka diri kita. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara, kita terjebak pada zona nyaman kita. Ya kayak tadi ya mengendarai mobil kan ya asik aja kan di dalam ya, dingin gitu, kita bisa dengarkan musik gitu kan ya. Ngapain kita buka-buka yang lain atau kita dengarkan yang lain. Hidup kita rasanya juga begitu. Kadang-kadang banyak dari kita yang nyaman dengan kehidupan kita. Ya buat apa sih saya susah-susah gitu ya, misalkan pelayanan. Buat apa sih saya susah-susah di tengah segala letih saya mesti memberikan waktu untuk Tuhan dalam perenungan atau saat teduh saya. Ya, zona nyaman Bapak Ibu Saudara membuat kita asik dengan diri kita sendiri. Hingga kita lupa ada Tuhan yang selalu menyatakan diri ya melalui banyak sarana bagi kita. Dan itulah yang juga rasanya dialami Bapak Ibu Saudara oleh satu sosok pribadi ya, yaitu Nikodemus ya. Bapak Ibu Saudara, Nikodemus ini dia punya banyak kenyamanan dalam kehidupannya sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat dalam latar belakangnya, Nikodemus ini kan adalah seorang pemimpin Yahudi. Nah, bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita lihat bersama-sama ya, bahwa dalam bacaan kita juga dinyatakan selain dia ini adalah pemimpin Yahudi, tetapi dia ini juga masuk ya kelompok yaitu Sanhedrin. Apa dia? Anggota Mahkamah Agama. Apakah sampai pada titik itu? Ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Dia juga adalah seorang Farisi. Orang yang ya belajar tentang Taurat Tuhan. Nah, sehingga rasanya dia pasti menguasai, mengerti tentang Taurat Tuhan. Dari latar belakang inilah Bapak Ibu Saudara, Nikodemus tentu punya kenyamanan dalam kehidupannya. Dia merasa mengetahui banyak hal, tetapi juga ada satu kondisi di mana Nikodemus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam perjumpaan inilah Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat ya percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Bahwa ternyata Yesus ini membimbing Nikodemus. Ya. Mengapa kita bisa melihat hal ini Bapak Ibu Saudara? Karena dalam bacaan kita, ya Nikodemus ini membuka sebuah percakapan, nampaknya dia ini sangat pede dengan latar belakangnya tadi. Sehingga dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Ini sebuah pernyataan, sebuah sanjungan yang diberikan Nikodemus pada Yesus. Tetapi kepiawaian dia untuk bisa bertanya dan bercakap-cakap tentu tidak lepas ya dari latar belakangnya. Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan inilah kita juga kemudian menjumpai Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat
kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Nikodemus ini tadi dikatakan dia ini orang yang hidup dekat dengan hukum Taurat, dengan Taurat Tuhan. Mestinya dia memahami. Tetapi dalam bagian ini kita justru menjumpai bahwa Nikodemus seringkali ya tidak bisa memikirkan hal-hal di luar kenyamanannya. Sehingga dalam pernyataan Yesus inilah justru Nikodemus ini memberikan sebuah bantahan, sebuah pertanyaan ulang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dia berkata, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus tentu bukanlah hal demikian. Bukan hal-hal lahiriah seperti ini. Tetapi mengapa bagi sosok Nikodemus yang rasanya dia punya pendidikan, kapasitas untuk mengetahui lebih dari itu, ternyata dia masih terkungkung dalam pengertian dan pemahaman yang dia ketahui secara pribadi sendiri. Dia tidak bisa melihat dan mengetahui bahwa ajakan Yesus ini bukan hanya ngomong soal lahiriah, tetapi soal pembaharuan diri yang perlu dimiliki oleh si Nikodemus ini. Balik lagi Bapak Ibu Saudara, dalam kenyamanan kehidupannya, ya Nikodemus akhirnya terjerat dalam apa? Pemahaman-pemahamannya sendiri. Berapa dari kita yang merasa, wah kita tahu banyak hal. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hafal kali dengan Alkitab ya, nats-natsnya mau yang TB2 juga langsung hafal gitu ya. Tapi berapa dari kita yang benar-benar memahaminya? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa ya, saya menjumpai jemaat ya. Dia berkata, Bu saya udah baca Alkitab, wah berkali-kali loh. Dari kejadian sampai wahyu, wah berulang kali gitu ya. Terus saya bilang, oh bagus dong Pak, terus sudah dilakuin belum? Ya sedikit sekali katanya. Rasanya kan jadi sebuah refleksi juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita baca mah berulang kali gitu ya, habis gitu ya. Tapi seberapa sering kita juga melakukannya. Nah Nikodemus juga diingatkan kembali. Ketika dia mulai punya banyak pemahaman, punya banyak kapasitas untuk mengetahui banyak hal, punya kekuasaan, kekuatan, tetapi seberapa sering dia juga mau menundukkan dirinya untuk memahami tentang pernyataan-pernyataan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nikodemus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak untuk bersama-sama memahami. Selain Yesus yang membimbing Nikodemus, ternyata Yesus juga menuntun ya, mengajak Nikodemus untuk mendengar dan keluar gitu ya dari zona nyamannya yang tadi ya. Karena itu dikatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pemahamannya bukan hanya berbicara tentang pemahamannya sendiri. Karena itu dikatakan Bapak Ibu Saudara, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu kalau orang berasal dari sesuatu yang jasmani, maka dia akan hidup secara jasmani. Karena itu dalam kitab Roma yang tadi juga kita baca ya, orang yang hidup dalam kedagingan maka dikatakan dia akan mati. Nah, Tuhan mengajak bukan hanya Nikodemus ya, tetapi setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk mau belajar mendengar tentang suara Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, pernyataan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan terlebih lagi diajak untuk keluar dari zona nyamannya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Nikodemus diajak untuk kembali melihat tentang pembaharuan dan perubahan yang perlu dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Pembaharuan yang perlu terus dilakukan bagi setiap kita yang berkata bahwa saya mau hidup bersama dengan Tuhan. Saya mau hidup bersama dengan Yesus. Saya mau hidup seturut jalan kehidupan saya selalu saya libatkan Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita yang ketika menjalani hidup di tengah jalan, kita merasa tidak sesuai dengan keinginan kita yang terjadi, maka kita pergi meninggalkan Tuhan. Saat itulah kita bisa menyadari, jangan-jangan kita masih hidup dalam kedagingan kita. Kita tidak hidup dan tidak dilahirkan dari air, dari roh, yaitu Tuhan itu sendiri ya. Sehingga kita tidak hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kita tidak hidup dari sisi di mana apa yang Tuhan mau bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, memang gak enak ya kalau hidup yang rasanya apa yang mau kita lakukan itu gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi justru itulah sebuah tantangan Bapak Ibu Saudara untuk belajar, mendengar, belajar keluar dari zona nyaman kita. Nikodemus diajak untuk belajar untuk keluar dari zona nyamannya, mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan,
mengerti dan memahami bukan dari pengertiannya, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang lebih utama dalam kehidupan kita. Bukan apa mauku dalam hidupku, tetapi apa mau Tuhan dalam hidupku. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, nah, ini yang ketiga ya. Dalam percakapan Nikodemus dan Yesus ya, tentang pernyataan Yesus, ia yang turun dari surga ya, yaitu anak manusia. Ia menjamin bahwa kita ini akan hidup diberikan keselamatan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita juga bisa melihat bersama-sama. Ada sebuah sentilan Bapak Ibu Saudara yang diberikan Yesus kepada Nikodemus. Ketika Nikodemus belum dapat memahami dengan jelas dan pasti. Ya, ketika Yesus bahkan berkata, masakan engkau tidak mengerti? Padahal engkau kan pemimpin Israel, gitu ya. Nah, Yesus mengajak Nikodemus untuk melihat pernyataan yang Yesus ingin berikan kepada setiap umat Tuhan, terutama bagi Nikodemus. Bapak Ibu Saudara, bahkan Yesus memberikan sebuah sentilan gitu ya. Ketika Yesus berkata, aku saja berbicara hal-hal duniawi, engkau tidak mempercayainya. Bagaimana jika aku berbicara tentang hal-hal yang surgawi? Apakah engkau masih mau mempercayainya? Apakah engkau masih mau mengerti? Apakah engkau masih mau memahaminya? Bapak Ibu Saudara, kemudian bagian inilah yang menegaskan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi Yesus ingin menunjukkan pada Nikodemus bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar-benar sah. Kenapa? Karena dialah anak Tuhan, dialah anak Tuhan yang hadir di tengah kehidupan manusia. Dialah yang mengajak setiap orang untuk menyadari setiap pernyataan Tuhan. Mengapa? Karena itu di dalam ayat yang ke-16 kita diingatkan Bapak Ibu Saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap kita, agar setiap orang yang percaya nggak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, siapa yang nggak mau punya kehidupan kekal? Rasanya kalau ditanya, siapa yang pengen umur panjang? Semua pasti angkat tangan ya, tapi ada kecualinya ya. Kecualinya apa Bapak Ibu Saudara? Di tempat saya ya, oma opa itu udah nggak mau lagi kalau ulang tahun didoain biar umur panjang. Kenapa? Katanya, nggak apa-apa Mbak Fani, saya biar cepat dipanggil Tuhan aja deh gitu ya. Kenapa? Ya karena udah cukup rasanya ya. Tetapi saya pengen sama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau ditanyain ke teman-teman pemuda remaja, siap nggak kalau dipanggil Tuhan? Waduh Kak, janganlah kita ngomong-ngomong begitu. Pamali katanya. Coba Kak ketok mejanya dulu katanya. Gitu ya. Kenapa? Karena nggak siap gitu Bapak Ibu Saudara. Nggak siap gitu kalau kita ngomong soal bagaimana kita akan dipanggil oleh Tuhan. Padahal kita diingatkan, kita gak perlu takut dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita merujuk pada apa yang juga terjadi pada Paulus, dia kan berkata, yang penting bagi dia bukan soal hidup dan mati. Apa yang penting dan utama? Yang penting dan utama adalah aku hidup bersama dengan Tuhan. Jadi gak khawatir Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang pengen dinyatakan juga Yesus kepada setiap kita, kepada Nikodemus gitu ya. Tidak perlu khawatir dengan segala hal dalam hidupmu. Ketika kamu harus keluar dari zona nyamanmu, Bapak Ibu Saudara, kita yang mau keluar dari zona nyaman, itu kita masuk namanya panic zone gitu atau zona panik. Kenapa? Karena kita sedang melangkah pada hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini kan pelayanan di GKI Pondok Makmur ya. Setiap orang yang berjumpa dengan saya selalu bertanya, wah Bu Fani, sekarang makmur banget ya. Saya jawab Bapak Ibu Saudara, ya namanya toh pelayanan di GKI Pondok Makmur gitu ya. Ya harus makmur. Oh kok bisa begitu? Iya, bukan lagi Bapak Ibu Saudara. GKI Pondok Makmur itu terletak di Jalan Bahagia Raya. Nah, ya kan? Pas banget kan Bapak Ibu ya. Kenapa makmur? Karena bahagia raya. Jangan salah lagi Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di Pastori, ada jalannya. Jalannya apa? Jalan subur. Nah,
Ini nggak dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Ketika saya coba cocokologi gitu ya kok pas banget gitu ya. Udah di GKI Pondok Makmur, jalan gerejanya Jalan Bahagia Raya, pastori pendetanya Jalan Makmur. Jadi kalau saya Jalan Subur ya. Jadi kalau saya ditanyain, saya selalu bilang ya namanya pelayanan di Pondok Makmur, bahagia, subur lagi, gitu kan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya terjadilah perubahan ya. Bukan hanya soal pandangan ya, tapi soal ya ini ya Bapak Ibu Saudara, badan ini ya. Jadi mulai mengembang Bapak Ibu Saudara ya. Nah ketika saya berusaha untuk wah ini gak bisa nih ya. Jadi kalau di tempat saya setiap 3 bulan itu ada cek kesehatan. Nah saya suka ikut buat kontrol kesehatan. Makin lama Bapak Ibu Saudara, saya merasa berjalan kok makin engap ya. Jadi mesti olahraga, mesti membatasi makan. Bapak Ibu begini-begini, saya dulu waktu SMP SMA ini atlet basket loh Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin meskipun agak diragukan kalau dilihat sekarang ya, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya mulai berusaha mengubah pola hidup saya Bapak Ibu Saudara, sangat gak gampang. Ya. Yang tadinya sarapan itu harus makan berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi harus nasi ya, ini apa pengaruh apa ya, ibu saya orang Jawa ya, biasanya kalau bukan nasi itu nggak sarapan gitu ya. Makan berat Bapak Ibu Saudara. Belum lagi ya kalau malam kan suka rapat, suka ibadah gitu ya. Lagi makan Bapak Ibu Saudara, habis tiba-tiba ada 1 centong nasi melayang di piring saya. Waduh, ini saking cintanya kali ya ibu-ibu ini pada saya. Nah merubah itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya mesti membatasi apa yang masuk pada diri saya. Yang pagi mestinya saya biasanya makan berat gitu ya. Ini saya tahan gitu ya. Makan buah, makan sayur, atau kadang saya skip nggak makan gitu ya, ikut jam jendela makan gitu ya, kadang-kadang sih ya. Kalau malam pas rapat juga sama Bapak Ibu Saudara, kan kita suka nggak enak ya nolak makanan gitu ya. Tapi kita ngasih pengertian pelan-pelan. Pelan-pelan juga Bapak Ibu Saudara, jemaat juga tahu gitu ya. Kadang-kadang kalau malam, Mbak ini makan nasinya udah dibikin sedikit kok gitu ya. Jadi senang ya, ternyata lingkungan juga ikut mendukung. Nah perubahan itu nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Nggak serta-merta tiba-tiba saya besok langsung bisa gitu ya, makan dijaga gitu, enggak. Ada masa di mana saya melanggar itu. Kenapa? Nggak terbiasa. Nah kita yang mau keluar dari zona nyaman kita kan punya zona panik, nggak biasa soalnya, gelisah. Bapak Ibu, waktu saya awal-awal pagi-pagi nggak makan nasi, tuh saya jalan tuh rasanya kayak kabur gitu ya, kayak kelingan gitu. Ini sebenarnya saya di mana gitu ya, nggak biasa. Berusaha mencocokkan diri. Nah lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau kita nggak biasa, pasti kita akan panik gitu ya. Tadinya suka marah-marah Bapak Ibu Saudara kalau ada mungkin rekan kita, teman kita hidup berdampingan ya, membuat luka, mungkin kita punya rasa amarah gitu, pengen cepet-cepet membalas. Tapi kalau hidup dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita di stop, ampuni, kan gitu. Ya. Melihat jalan kehidupan kita yang gak selalu mudah. Mungkin seringkali kita selalu menuntut Tuhan. Tapi begitu hidup dalam Tuhan kita diingatkan, jangan menuntut, tapi maulah untuk dituntun oleh Tuhan. Itu kan zona yang gak mudah. Berserah diri. Nah Nikodemus diajak untuk itu, mengikis zona nyamannya. Ia yang seorang Farisi, ya, kepala Yahudi, agama, masuk dalam mahkamah agama. Nyaman hidup dalam dia, tapi dia diajak untuk memahami Tuhan. Sekalipun gak bisa secara utuh dan penuh. Tapi diajak untuk terus Bapak Ibu Saudara, memahami, menyadari. Dan diajak untuk hidup dalam roh. Karena itu dalam bacaan kita diingatkan ya, dalam Roma, hidup dalam roh Tuhan. Jangan dalam kedagingan kita. Agar apa? Ketika kita hidup dalam roh, maka kita siap untuk diutus Tuhan. Ya, maka dari itu Yesaya mengingatkan kita ya, siapa yang mau diutus, siapa yang siap. Kalau nggak siap kita selalu bilang, ini aku Tuhan kan utus dia gitu kan, enggak. Ini aku Tuhan, aku mau diutus Tuhan. Aku mau hidup di ladang pelayanan yang nggak mudah, tetapi aku mau bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya kita akan hidup baru, ya, punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang percaya bahwa Allah mengaruniakan anaknya kepada setiap kita. Kita itu dikaruniai Tuhan yang mengasihi kita, yang penuh kuasa. Supaya setiap orang yang percaya ya, gak binasa, tapi dapat kehidupan yang kekal. Kita juga diajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur atas apa? Inisiatif Allah. Dia yang penuh kuasa, ya, Bapak Ibu Saudara, dan mau, ya, maaf ini ada sedikit typo ya,
mau menyatakan dirinya kepada dunia melalui Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus lah, kemudian kita juga dapat mengalami setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk setiap inisiatif yang Tuhan berikan. Gak ada manusia yang berdoa, Tuhan tolong turun ke dunia, hapus dosa kita, gak ada. Tapi Tuhan punya inisiatif turun menghapus setiap dosa kita. Berapa banyak dari kita yang mendoakan setiap aspek detail kehidupan kita? Biasanya gak ada ya. Bapak Ibu ada yang kalau berdoa doain lambungnya? Gak ada ya. Doain jantungnya? Mungkin ada kalau lagi sakit gitu ya. Doain ususnya, doain apa? Tangannya, kakinya gitu. Kayak gak ada ya yang sedetail itu. Tapi Tuhan dengan detail loh memberkati dan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu pada saat ini kita diajak, dipanggil. Bagaimana Allah itu dengan penuh kuasa dan kemuliaannya menyatakan diri pada setiap kita. Ia menyatakan diri pada Nikodemus, menyatakan diri pada Yesaya, menyatakan diri pada Paulus, sehingga dalam Mazmur kita diajak untuk bersyukur bersama-sama. Nah, kini Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan sepenuhnya hidup kita untuk mensyukuri inisiatif yang selalu diberikan Tuhan. Tapi bukan berarti kita nunggu Tuhan selalu inisiatif, enggak. Kita juga diundang, punya inisiatif. Selalu mau hidup dekat kepada Tuhan. Baik sekarang sampai selamanya. Amin, Tuhan memberkati kita. Saat hening untuk kita semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku
Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang kudus penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli melalui lagu Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan dengan jelas bagaimana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan menaungi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap kehidupan kami yang selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Kami yang pada saat ini juga berdoa bersama-sama Tuhan, pergumulan setiap kami, baik pergumulan dalam iman kami, pekerjaan, pendidikan, kehidupan keluarga kami, ataupun juga untuk anggota jemaat yang sedang sakit maupun dalam kondisi pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau sertai setiap kami, agar pernyataan yang terus Tuhan berikan, kemuliaan, kuasa Tuhan menaungi kami, hingga kami merasakan damai sejahtera yang Tuhan hadirkan bagi kami. Sehingga setiap kami Tuhan dapat berdamai dengan kondisi hidup kami. Bagi setiap kami yang saat ini sedang sakit, kami juga dapat berdamai dengan tubuh kami. Kami berdamai dengan segala sesuatunya.
Hingga kedamaian inilah yang memampukan kami bahkan untuk selalu dapat bersyukur dalam segala situasi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan agar klinik Pratama Karya Kasih menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melayani jemaat dan warga sekitar. Bila Tuhan sertai dalam setiap pelayanan, Tuhan sertai setiap pribadi-pribadi yang berada di dalamnya, agar kemuliaan Tuhan juga memampukan setiap anak-anak Tuhan ini melayani dengan penuh cinta dan kasih Tuhan. Sehingga dalam pelayanan inilah kasih Tuhan begitu nyata dirasakan, bukan hanya oleh jemaat tetapi juga oleh warga sekitar. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses akreditasi yang sedang dijalani oleh klinik Pratama Karya Kasih. Biarlah dalam segala tahapan pembangunan dan juga kesiapan Tuhan sertai, agar dalam proses bersama inilah klinik Pratama Karya Kasih terus dapat memuliakan nama Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga sertai untuk proses akreditasi ini, agar segala sesuatunya juga dapat dikerjakan, diperlengkapi dengan baik dan maksimal, sehingga semuanya dapat menghasilkan sukacita bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan atau mendengar panggilan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk setiap kami mau terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan, kami juga mau untuk belajar mendengar Tuhan, keluar dari zona nyaman kami. Mau melakukan bukan seturut kehendak kami, tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan saat ini kami merasakan bagaimana Tuhan memanggil kami, untuk kami semua dapat berperan serta, memberikan setiap apa yang ada pada hidup kami untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan bersama di gerejamu ini Tuhan, di GKI Taman Aries. Kiranya Tuhan sertai agar setiap jemaat Tuhan mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanan yang dilakukan atau diberikan di GKI Taman Aries ini, setiap kami dapat semakin menyatakan kasih Tuhan. Dan setiap anggota jemaat mau memberikan talentanya, mau memberikan dirinya untuk terus memuliakan Tuhan. Sehingga pelayanan di GKI Taman Aries juga semakin dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat ataupun juga dalam lingkup yang lebih luas. Tuhan sertailah setiap kami, agar kami juga mau menjawab dan merespon panggilan Tuhan dengan keberserahan diri kami, memberikan diri kami untuk bisa dan mau melayani Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah seluruh seruan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat kekasih, marilah kita muliakan Tuhan melalui persembahan syukur baginya, seperti yang dikatakan Mazmur 96 ayat 8 dan 10. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong-kantong yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Segala karya Tuhan di
berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Ajarlah kami untuk belajar memberikan hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin. Doktrin Trinitas memang tidak mudah dipahami. Manusia memang terbatas untuk memahami Allah. Namun satu yang pasti dan kita rasakan, iman Trinitas membuktikan penyertaan Allah tanpa batas. Ia memegang kita untuk tetap melangkah tegap dan berkarya menyatakan kasih Allah bagi dunia. Bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, daratlah di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarah. Arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal yang menghimpun dan menyatukan kita sebagai anak-anak-Nya. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah Tritunggal. Hiduplah di dalam Dia dan jadilah saksinya. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dan memampukanmu untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, serta menghadirkan cinta kasih Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.